Haleluya. Mari kita katakan pujian ini dari awal sekali lagi, dan kita sediakan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang gelap, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, amin. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh kami bersyukur dalam ibadah raya kedua ini, ya Tuhan, Engkau masih melawat kami, masih tetap dapat kami nikmati hadirat-Mu ketika kami naikkan pujian penyembahan kami di hadapan Tuhan. Sejenak kami mau sediakan hati kami yang terbaik untuk jadi rumah kediaman firman Tuhan. Urapilah pikiran, hati, dan roh kami. Urapi firman-Mu, urapi hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Sumber segala berkat, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kekasih-kekasih Tuhan, kita bersyukur dalam kesempatan ini karena Tuhan masih tetap dapat kita nikmati. Dia adalah Allah yang berbelas kasih dalam hidup kita. Kita diberi kesempatan menikmati minggu ketiga pada bulan yang terakhir di tahun ini. Sungguh karena anugerah Tuhan yang telah memelihara, yang telah memberkati hidup kita. Saudara, saya mau membacakan dua teks firman Tuhan dari kitab Injil Lukas, pasal 1 ayat 26 hingga ayat 38. Dan kitab Injil Matius, pasal 1 ayat 18 hingga ayat 25. Saudara, dengarkanlah firman Tuhan berkata demikian. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan engkau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Sesungguhnya Elisabet sanakmu itu pun
sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang keenam bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Itu pembacaan dari kitab Injil Lukas pasal 1 ayat 26 hingga ayat 38. Saudara, dengarkanlah pembacaan dari kitab Injil Matius pasal 1 ayat 18 dimulai. Demikian firman Tuhan. Ini dua teks yang sama-sama menjelaskan sebuah peristiwa besar yang kita rayakan dalam bulan-bulan ini. Injil Matius pasal 1 ayat 18 hingga ayat 25. Ayat 25 firman Tuhan berkata, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu itu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf. Ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Berbahagia Bapak Ibu Saudara kekasih-kekasih Tuhan yang mau mengikuti untuk mendengar pembacaan nats firman Tuhan, dan pasti lebih berbahagia lagi ketika kita mau merenungkan dengan kesungguhan hati, bahkan belajar untuk melakukan apa yang diingatkan, apa yang menjadi nasihat firman Tuhan dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Tentu doa yang sama yang dinaikkan dari rumah Tuhan ini, kami berdoa supaya berlakulah firman Tuhan dan digenapilah firman Tuhan bagi saudara kami yang ikut menyaksikan tayangan ini, baik malam hari ini, esok, lusa, atau kapanpun Bapak Ibu Saudara ikut menyaksikannya. Kami berdoa supaya saudara beroleh berkat yang sama. Baik saudara yang kekasih, kitab Injil Lukas dan kitab Injil Matius berbicara sama tentang satu situasi yang sementara akan terjadi dan pasti terjadi. Dan hari-hari ini, khusus pada bulan ini, semua umat Tuhan, bahkan ada banyak orang kalau kita lihat, kita saksikan, kita dengar berita tentang sukacita Natal. Semua orang menikmati sukacita yang sama, menikmati situasi yang sama, bersukacita, bergembira, bersemangat, merayakan hari Natal Yesus Kristus. Meskipun ada banyak hal yang kita bisa dapati dan kita bisa jumpai, ada banyak orang yang salah merayakannya. Mereka hanya ada di luar-luar.
Mereka hanya mau menyenangkan diri sendiri, pandangan mata sendiri, pengalaman sendiri tanpa menikmati apa sesungguhnya sukacita dari peristiwa yang dijelaskan dalam kitab Injil dan Matius mengenai kelahiran Yesus Kristus, Juru Selamat umat manusia. Harapkan kita sebagai pengikut Kristus tidak sama seperti orang lain yang merasakan sukacita Natal hanya pada bagian hidup secara jasmani saja. Yang menikmati sukacita Natal hanya sebatas pandangan mata saja. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menikmati apa sesungguhnya sukacita Natal itu yang akan dijelaskan lewat kitab Injil Lukas dan kitab Injil Matius ini. Saya mengajak saudara untuk renungkan firman Tuhan dalam topik demikian. Persembahan terbaik bagi Allah. Ini topik yang kita mau renungkan bersama-sama lewat dua teks firman Tuhan yang kita sudah membaca. Persembahan terbaik bagi Tuhan, bagi Allah, bagi Dia, Sang Sumber segala kasih karunia. Kita sudah melihat tadi dan kita sudah mengikuti pembacaannya. Sesungguhnya saudara yang kekasih, bahwa sukacita Natal itu yang dijelaskan dalam kitab Injil Matius dan kitab Injil Lukas adalah peristiwa ketika dua anak manusia, Yusuf dan Maria, menikmati kunjungan utusan Tuhan. Mereka menikmati sukacita karena mereka dikunjungi malaikat Tuhan. Allah perintahkan malaikat, kunjungi Maria, kunjungi Yusuf, sampaikan pesan yang luar biasa ini. Yusuf dan Maria menikmati perjumpaan hadirat Tuhan. Mereka menikmati berita yang dibawa oleh malaikat Tuhan. Kira-kira apakah suasana itu masih dapat dinikmati dan dirasakan oleh gereja Tuhan di masa sekarang ini? Mengikuti ibadah Natal, merayakan Yesus Kristus, ada pohon terang, ada lilin, ada kado, ada makanan. Apakah gereja Tuhan masih menikmati dan merasakan seperti Maria dan Yusuf dikunjungi malaikat Tuhan? Jika tidak, berarti kerugian besar secara rohani bagi gereja Tuhan. Karena mereka merayakan Natal hanya sebatas apa yang dilihat mata, apa yang dapat dinikmati oleh mulut, apa yang dapat dirasakan oleh daging saja. Persembahan terbaik yang dipersembahkan dengan tulus hati pastilah menyenangkan hati Tuhan. Inilah situasi yang sungguh-sungguh ditampilkan oleh Yusuf dan Maria. Mereka mempersembahkan persembahan terbaik dengan ketulusan hati, dan itu pasti menyenangkan hati Tuhan. Itu berita Natal, saudara. Anak-anak Tuhan mempersembahkan persembahan terbaik mereka dengan ketulusan hati di hadapan Tuhan, sehingga Allah dimuliakan dan Allah disenangkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari dua teks yang kita membaca, baik kitab Injil Matius dan kitab Injil Lukas, kira-kira apa yang diajarkan oleh nats yang kita sudah dengar? Apa yang akan diingatkan bagi kita? Apa yang kita dapati dari nats yang kita sudah dengar? Pembacaannya cukup panjang dalam ibadah raya kedua ini. Apa yang diajarkan nats itu bagi kita? Apa yang kita dapati dari nats itu?
supaya dalam bulan ini kita merayakan hari kelahirannya. Bukan dengan cara yang salah, tetapi dengan cara, dengan sikap yang disukai dan yang dikenan oleh Tuhan. Oleh sebab itu saudara, perhatikanlah apa yang terjadi dalam situasi Natal Yesus Kristus itu. Yusuf dan Maria mempersembahkan persembahan terbaik mereka bagi Allah dengan ketulusan hatinya, dan Allah disukakan. Saudara, apa yang terjadi sesungguhnya dalam peristiwa Natal itu? Lihat yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Yang pertama, Yusuf dan Maria adalah pilihan terbaik Allah. Allah pasti tidak salah memilih baik Yusuf dan Maria. Ada begitu banyak umat manusia hari-hari itu. Ada banyak orang yang hidup jasmaninya sama seperti Yusuf dan Maria. Pergi ke bait Allah beribadah, mendengarkan firman Tuhan dibacakan, menaikkan pujian kepada Allah. Tetapi Allah jatuhkan pilihan terbaik itu kepada Yusuf dan kepada Maria. Apakah Allah salah memilih mereka? Apakah Allah pilih kasih? Tentu bukan. Mengapa mereka menjadi pilihan terbaik Allah? Saudara, ini pengalaman yang luar biasa bagi Yusuf dan Maria. Ini sukacita Natal. Yusuf dan Maria terpilih dalam pilihan terbaik Tuhan. Mereka orang-orang yang menjadi pilihan Tuhan. Untuk Allah titipkan berita terbaik itu, berita sempurna itu, berita yang tidak salah itu, berita yang menyukakan umat manusia. Yusuf dan Maria adalah pilihan terbaik. Kalau kita tarik menjadi pengalaman kita sebagai anak-anak Tuhan, apakah ketika di saat kita merayakan Natal Yesus Kristus, Allah bisa menampilkan kita sebagai pilihan terbaik? Apakah Allah akan berkata di hari Natal yang kita rayakan itu, oh ini anak-anak kekasihku, mereka adalah pilihan terbaikku. Yusuf dan Maria adalah pilihan terbaik. Betul-betul Allah memperdengarkan kepada malaikat, pergi ke rumah Yusuf, pergi ke rumah Maria. Tuhan tidak perintahkan supaya malaikat itu pergi ke rumah orang lain, tetapi ke rumah Yusuf dan ke rumah Maria. Saudara yang kekasih, sekali lagi, merayakan Natal Yesus Kristus, kiranya kita bisa tampil sebagai anak-anak Tuhan terbaik di hadapan Tuhan. Yang kedua, Alkitab katakan Yusuf dan Maria adalah orang yang tulus hati. Alkitab katakan Yusuf dan Maria adalah orang yang tulus hatinya. Luar biasa. Kemana anak-anak Tuhan yang lain? Mengapa harus Yusuf dan Maria? Bayangkan ketulusan hati dari Yusuf ketika malaikat memperdengarkan berita kepada dia. Maria sudah mengandung. Yusuf merencanakan sesuatu yang bagi pikirannya adalah cara terbaik untuk tidak mempermalukan dirinya sendiri, tidak mempermalukan Maria dan keluarga besarnya. Diam-diam dia mau berpisah dari Maria. Tetapi begitu mendengar peneguhan dari Allah, dalam suasana Natal Yesus Kristus itu, Yusuf sungguh tampil dalam ketulusan hati. Maria yang mendengarkan berita itu juga cukup kaget. Pasti dia kaget.
Sehingga dia bertanya kepada hatinya sendiri, bukan kepada malaikat. Maria bertanya dalam hatinya, bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Tetapi malaikat tahu apa yang menjadi pertanyaan di hati Maria. Tuhan katakan lewat malaikat, Allah bisa lakukan apapun yang Allah kehendaki. Lalu Maria menerima berita itu menjadi ya dan amin. Maria katakan, digenapilah perkataanmu itu. Betapa tulusnya hati Maria. Sebagai seorang gadis, dia pasti memikirkan orang tua dan keluarga besarnya. Tetapi dengan ketulusan hatinya di hadapan Tuhan, hari ini kita merayakan Natal Yesus Kristus. Mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Apakah suasana Natal Yesus Kristus di mana kita merayakan, Allah bisa dapati, Allah bisa jumpai. Kita adalah anak-anak Tuhan yang tulus hati di hadapan Tuhan. Hal yang ketiga, di sekitar Natal Yesus Kristus, Alkitab katakan Yusuf dan Maria pastilah orang baik hati. Mereka adalah orang yang baik hati. Mereka adalah orang-orang yang sama seperti orang lain. Pasti bersekutu dan beribadah di bait Allah. Pasti mendengarkan firman Tuhan. Pasti mempersembahkan pujian mereka kepada Allah. Tetapi sesungguhnya Yusuf dan Maria adalah orang-orang yang pasti lebih dari orang lain dalam hidup rohaninya. Mereka tampil sebagai orang-orang yang baik hati. Tidak ada penolakan. Tidak memberontak kepada apa yang mereka dengar. Tidak bersungut-sungut. Mereka tidak katakan, Tuhan, mengapa mesti kami? Mengapa harus kami? Jika secara daging Yusuf dan Maria pasti bisa berkata, kami ini orang baik Tuhan. Orang yang setia beribadah. Mengapa seperti musibah ini harus menimpa kami? Yusuf dan Maria bisa berkata, pilihlah orang lain. Tetapi tidak. Yusuf dan Maria tampil sebagai orang yang baik hatinya. Baik hati bukan kepada orang lain, tetapi baik hatinya di hadapan Tuhan. Bayangkan mereka berdua menerima berita itu meskipun secara daging pasti mendatangkan celah, pasti mendatangkan perbincangan yang tidak baik dari banyak orang. Tetapi Yusuf dan Maria tampil sebagai orang yang baik hati di hadapan Tuhan. Mari kita melihat peristiwa dan sukacita Natal yang harus kita hidupi. Supaya kita tidak salah merayakan Natal Yesus Kristus. Sebaliknya supaya kita mempersembahkan persembahan terbaik bagi Allah. Yang keempat, Alkitab katakan Yusuf dan Maria adalah orang yang suka mendengar firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertama berita yang didengar Yusuf dan berita yang didengar Maria secara jasmani pasti tidak menyenangkan. Secara jasmani pasti tidak menyukakan hati. Tetapi mereka tetap mendengar firman Tuhan yang dititipkan Tuhan kepada malaikat Gabriel. Mereka suka mendengar firman Tuhan. Sekali lagi meskipun apa yang mereka dengar tidak menyenangkan secara jasmani. Dibuktikan Yusuf mau lari dari Maria. Dibuktikan Maria sempat bertanya kepada hatinya sendiri. Bagaimana mungkin bisa terjadi demikian?
Tetapi perhatikan, merayakan Natal Yesus Kristus seperti Yusuf dan Maria, kita pun harus tampil belajar seperti keteladanan hidup mereka. Mereka adalah anak-anak Tuhan yang suka mendengar firman Tuhan. Sekalipun apa yang mereka dengar sangat bertentangan dengan pikiran, dengan perasaan, dan dengan keinginan daging. Tetapi Yusuf dan Maria suka mendengar firman itu. Sampai tuntas berita itu mereka dengar. Sampai selesai malaikat itu menyampaikan pesan dari Allah. Yusuf dan Maria suka mendengar sampai malaikat itu telah habis pesan untuk disampaikan dan malaikat itu pergi meninggalkan Maria, meninggalkan Yusuf. Perhatikan saudara, kembali kita mau tarik untuk diri kita sendiri. Di hari sukacita kita merayakan Natal Yesus Kristus. Apakah Tuhan akan dapati anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang masih suka mendengar firman Tuhan, yang mungkin tidak cocok dengan pikirannya, yang mungkin tidak bersesuaian dengan perasaannya. Saudara, firman Tuhan tidak akan pernah cocok dan bersesuaian dengan pikiran dan perasaan kita. Tidak akan pernah bersesuaian. Kitalah yang akan menyesuaikan diri dengan firman Tuhan yang kita dengar. Sampai kapanpun pikiran dan perasaan manusia tidak akan pernah sesuai dengan firman Tuhan. Kita tidak bisa atur firman Tuhan. Barangkali kalau bisa diatur firman Tuhan, ada debat terjadi dari Yusuf dan Maria. Mereka akan berkata, yes, kami mau firman itu digenapi. Tetapi mari dengan langkah-langkah yang tidak mempermalukan kami. Tetapi tidak demikian. Resikonya bagi Yusuf dan Maria, pasti sepanjang hidup mereka menjadi cemooh dari banyak orang. Tetapi perhatikan, Yusuf dan Maria suka mendengar firman Tuhan. Yang berikut, yang kelima, dalam suasana Natal Yesus Kristus sepatutnya kita pun harus ada dalam situasi seperti Alkitab mengajarkan dalam teks yang kita sudah membaca. Ada apa? Alkitab katakan Yusuf dan Maria sangat mempercayai firman Tuhan yang mereka dengar dan tidak meragukannya. Luar biasa, saudara. Yusuf dan Maria sangat mempercayai apa yang dititipkan Tuhan kepada malaikat dan diperdengarkan kepada Yusuf, diperdengarkan kepada Maria. Apa yang mereka dengar, mereka sungguh-sungguh mempercayainya tanpa meragukannya. Malaikat berkata kepada Yusuf dalam mimpi, jangan ragu, hai Yusuf, itu dari Roh Kudus. Istrimu mengandung dari Roh Kudus. Ambil dia, pergi ambil dia, jadi istrimu. Dia tidak ragu kepada Maria sebagai orang yang mungkin sudah salah jalan. Kepada Maria juga demikian. Yang engkau kandung itu dari Roh Kudus, hai Maria. Dia mempercayai firman Tuhan yang dia dengar. Apakah dalam suasana Natal Yesus Kristus, entah sudah berapa kali kita merayakan dalam bulan ini, kita masih menaruh keyakinan yang sungguh, percaya firman Tuhan yang kita dengar dan kita tidak meragukannya. Yang terakhir, saudara yang kekasih, dalam peristiwa Natal Yesus Kristus, Alkitab katakan,
Dalam kitab Injil Matius dan kitab Injil Lukas itu, Yusuf dan Maria adalah orang yang berani melakukan firman Tuhan. Ini puncaknya dan sangat luar biasa. Betapa mulianya hati Yusuf, betapa lebih mulianya lagi hati Maria. Mereka orang-orang yang berani melakukan firman Tuhan. Yusuf pergi ke rumah Maria. Alkitab katakan, Maria katakan, yes, aku sudah dengar dari malaikat Tuhan. Bahkan anak itu harus kita buat namanya Yesus, Immanuel, yang berarti Allah yang akan menyertai umat manusia. Mereka berani melakukan firman Tuhan yang mereka dengar. Dalam Natal Yesus Kristus, Allah mau dapati dari kehidupan anak-anak Tuhan, bahwa umat Tuhan berani melakukan firman Tuhan yang mereka sudah dengar. Jika tidak didapati sikap itu, perhatikan, maka menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan ketika Natal itu dirayakan. Seperti apapun mewahnya pohon Natal dibuat, seperti apapun indahnya lukisan selamat hari Natal itu dituliskan, itu hanya menjadi bagian yang membuat lelah dan capek secara jasmani, tetapi tidak mendapatkan sukacita rohani. Lewat firman Tuhan ini saya mengajak semua anak-anak Tuhan, supaya kita merayakan Natal Yesus Kristus. Ingatlah bahwa sesungguhnya dalam peristiwa Natal itu sendiri, Alkitab katakan dari awal firman Tuhan, Yusuf dan Maria adalah pilihan terbaik Allah. Yusuf dan Maria adalah orang yang tulus hati. Yusuf dan Maria adalah orang yang pasti baik hatinya. Yusuf dan Maria adalah orang yang suka mendengar firman Tuhan. Mungkin orang lain sudah suam-suam dan tidak mau lagi mendengar firman Tuhan. Yusuf dan Maria sangat mempercayai firman Tuhan yang mereka dengar. Bahkan Yusuf dan Maria adalah orang yang berani melakukan firman Tuhan dengan ketulusan hati mereka di hadapan Tuhan. Itulah berita Natal, peristiwa kelahiran Yesus Kristus yang kita rayakan, yang umat Tuhan rayakan hari-hari ini, yang gereja Tuhan merayakannya. Mari tidak terjebak kepada perayaan-perayaan yang hanya terlihat menyenangkan dalam pandangan mata. Tetapi kita mau mengoreksi hidup kita secara rohani, supaya sukacita Natal itu sungguh-sungguh dapat kita nikmati. Supaya sukacita Natal itu betul-betul dapat kita rasakan dalam kehidupan kita. Saya percaya bahwa Allah pasti akan menolong setiap anak-anak Tuhan. Yusuf dan Maria sungguh telah mempersembahkan yang terbaik dari hidup mereka bagi Tuhan tanpa meragukan firman Tuhan. Yusuf rela, Maria rela, ada dalam kondisi dan situasi yang tidak disukai pasti oleh banyak orang. Tetapi Yusuf dan Maria yang telah beroleh kunjungan khusus dari malaikat Tuhan, yang diperintahkan Tuhan, yang memperdengarkan firman Tuhan. Maria dan Yusuf percaya firman Tuhan itu. Mereka tidak meragukannya dan berani melakukan firman Tuhan. Mereka mempersembahkan persembahan terbaik dari hidup mereka bagi Tuhan untuk kelahiran Raja Damai, Yesus Kristus, yang kita rayakan dalam bulan ini. Yusuf dan Maria menjadi teladan bagi kita untuk tidak meragukan pada waktu kita mau mempersembahkan persembahan terbaik kita bagi Tuhan. Ingat 3 minggu lalu firman Tuhan berkata, ada orang-orang yang datang ke bait Allah, orang-orang yang dilimpahi Tuhan berkat secara berkelebihan. Mereka membawa korban persembahan yang lebih daripada orang lain. Allah tidak benci mereka, Allah tidak melarang mereka.
Tetapi mata Tuhan tertuju kepada seorang wanita tua, kata Alkitab, ketika dia berani memberi apa yang menjadi hidupnya untuk hari esok. Yusuf dan Maria menjadi teladan bagi kita untuk tidak ragu mempersembahkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Tentu yang pertama bukan pemberian kita secara jasmani, tetapi adalah hidup kita seperti firman Tuhan sudah mengajar kita. Teladanilah kehidupan Yusuf dan Maria. Jika kita adalah seorang laki-laki dan perempuan, teladanilah Yusuf dan Maria yang telah menjadi teladan bagi kita, yang mengajarkan kita, yang menasehati kita lewat kesaksian mereka, bahwa anak Tuhan tidak perlu ragu untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Mari, persembahkanlah yang terbaik bagi Allah, karena Allah pasti akan memberkati lagi hidup kita. Amin. Firman Tuhan, Tuhan memberkati. Saya mengajak kita untuk naikkan pujian ini, saudara. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Betapa hatiku, betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari dengan ketulusan hati katakan pujian ini. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari menundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Sesungguhnya kami patut bersyukur, ya Tuhan Allah yang mengasihi kami, Allah yang memelihara kami.
sebab Engkau masih mengingatkan dan menasihati kami, supaya dalam suasana kami merayakan Natal Yesus Kristus, hidup kami didapati Tuhan mempersembahkan persembahan terbaik kami yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, lewat kehidupan Yusuf dan Maria, kami beroleh keteladanan rohani yang baik. Kami beroleh nasihat firman Tuhan terbaik. Firman-Mu mengajar kami dalam kesempatan ini ya Tuhan, supaya kami tampil menjadi anak-anak Tuhan yang terbaik. Supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang tulus hati. Kami tampil menjadi anak-anak Tuhan yang baik hati, yang suka mendengar firman Tuhan, yang suka mempercayai firman Tuhan yang kami dengar dan yang kami renungkan, dan supaya kami tampil menjadi anak-anak Tuhan yang berani melakukan perintah Tuhan, firman Tuhan dalam hidup kami. Hamba-Mu berdoa, Roh Kudus, remakan firman-Mu dengan kuat kuasa-Mu dalam hidup kami, supaya kami tampil menjadi anak-anak Tuhan yang mempersembahkan persembahan terbaik kami. Di masa hari-hari ini kami merayakan Natal Yesus Kristus, Tuhan dan Sang Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat saudara kami yang ada dalam rumah Tuhan, yang ikut dalam ibadah raya kedua ini, dan saudara kami yang ada di rumah mereka, yang ikut bersama menyaksikan tayangan ini. Tuhan, genapilah firman-Mu yang ya dan amin dalam hidup kami, sehingga di hari Natal ini sungguh kami mempersembahkan persembahan terbaik kami di hadapan Tuhan. Hiburkan yang berduka cita, kuatkan yang lemah, sembuhkan yang sakit Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat yang kami rayakan hari kelahirannya pada bulan ini. Terima kasih Tuhan, berkati setiap umat-Mu. Beri kekuatan dan kemampuan untuk menghidupi firman Tuhan. Sepanjang hari dalam aktivitas anak-anak Tuhan, baik yang bekerja sebagai petani, sebagai pedagang yang berwira swasta, sebagai pegawai negeri, baik guru, polisi, para medis, karyawan yang bekerja, usaha yang lain. Ya Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu, ingatkan supaya mereka tidak lupa mengucap syukur atas anugerah Tuhan dalam hidup mereka. Berkati masyarakat kami, berkati negeri kami tercinta ini, berkati para pemimpin kami di tingkat pusat, daerah, bahkan sampai di daerah-daerah terpencil sekalipun. Lindungi, jagai mereka semua Tuhan. Biarlah setiap umat Tuhan yang merayakan Natal Yesus Kristus di bulan ini, mereka menikmati hadirat Tuhan, perjumpaan dengan hadirat Tuhan dalam hidup mereka. Terpujilah Tuhan, Sang Sumber segala berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.